Malam itu, suara telepon berdering memecah keheningan rumah megah yang selama ini selalu terasa kokoh dan tak tersentuh. Rianti menatap layar tanpa berkedip. Entah kenapa dadanya langsung sesak, seolah tubuhnya sudah tahu bahwa kabar yang akan datang bukan sekedar kabar buruk, tapi sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Begitu ia mengangkatnya, suara di seberang membuat lututnya lemas. Dunia runtuh dalam satu tarikan napas. Nama Mutiara meledak di seluruh media sosial. Video detik-detik kecelakaan, suara teriakan warga, potongan foto motor yang hancur semuanya tersebar begitu cepat hingga terasa tak manusiawi. Tagar namanya meroket, memenuhi beranda publik seperti badai. Komentar membanjiri setiap unggahan polisi, memaksa mereka segera menangkap pelaku tabrak lari. Dalam hitungan menit, nasib Mutiara bukan lagi tragedi pribadi. Itu berubah menjadi kasus nasional. Di balik semua kekacauan itu, Sandra berada di ujung jurang yang paling gelap. Setiap kali membaca komentar yang menebak-nebak identitas pelaku, tubuhnya gemetar hebat. Video kecelakaan membuat perutnya mual, seakan ia merasakan suara dentuman itu kembali menghantamnya. Ia sadar, perlahan tapi pasti, semua tuduhan akan mengarah padanya. Dan ketika itu terjadi, hidupnya akan berakhir, bahkan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman. Ketakutannya membesar ketika mendengar Rianti mengamuk di ruang tengah. Nada suaranya bergetar. Bukan hanya marah, tapi patah. Aurel memperhatikannya dari jauh dengan kening berkerut. Perubahan Rianti terlalu ekstrem. Wanita yang dulu selalu meremehkan Mutiara, kini tampak seperti seseorang yang sedang kehilangan bagian terpenting hidupnya. Sikapnya gelisah, pandangannya liar, dan tangannya terus menggenggam lengan seolah menahan sesuatu yang lebih besar dari amarah. Ada hubungan aneh yang terasa seperti ditarik dari dalam diri Rianti. Seperti ada luka lama yang selama ini ia paksa untuk mati, kini bangkit dan menghantamnya begitu kuat. Ia menolak perasaan itu selama bertahun-tahun. Tapi tragedi ini menarik semuanya ke permukaan. Di rumah sakit, udara dipenuhi ketegangan. Kenzo duduk di bangku yang sama selama entah berapa jam. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan wajahnya mempucat karena kurang tidur maupun makan. Semua yang ia lakukan hanyalah memegang tangan Mutiara. Tangan yang kini terbaring lemah, dingin, dan pucat. Setiap kali menatap wajahnya, sebuah rasa bersalah yang tak tertahankan menghantamnya. Andai malam itu ia ada di dekatnya. Andai ia bisa mencegahnya. Sandra, dari kejauhan, melihat Kenzo hampir kehilangan akal sehatnya. Dan itu membuatnya semakin takut. Ia tahu, bila polisi menemukan fakta sebenarnya, bila Kenzo tahu siapa pengemudi yang melarikan diri, semuanya akan selesai. Ia akan kehilangan Kenzo, kehilangan masa depan, kehilangan semuanya. Pihak kepolisian bergerak cepat. Rekaman CCTV dari kios dekat tikungan dikumpulkan. Saksi-saksi dipanggil. Potongan kejadian mulai terbentuk seperti puzzle. Dan setiap kali telepon Sandra bergetar, jantungnya melonjak seperti hendak pecah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tubuh Mutiara tergeletak bersimbah darah. Rasa bersalah itu menghantamnya tanpa henti. Perubahan Rianti semakin tidak bisa disembunyikan. Terlalu emosional. Terlalu hancur. Dan Aurel melihat semuanya. Cara Rianti menatap pintu ICU seolah jiwanya sendiri sedang terbaring di dalamnya. Cara ia menahan air mata setiap kali dokter keluar dengan kabar kecil. Ada sesuatu dalam diri Rianti yang telah runtuh. Dan dari reruntuhan itu, muncul kebenaran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di hari yang penuh kecemasan itu,
Kenzo akhirnya terlelap karena kelelahan. Namun tidur itu justru menjadi mimpi terburuknya. Ia melihat Mutiara berhenti bernapas, mendengar suara alarm rumah sakit melengking, melihat para dokter berlari panik. Dalam mimpi itu, ia berdiri tanpa daya di samping tubuh Mutiara, sementara air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Begitu ia terbangun dengan napas tersengal, air mata benar-benar mengalir. Setelahnya ia berdiri di samping randang Mutiara. Ia memegang tangan itu lebih erat daripada sebelumnya. Ia berjanji pada dirinya. Apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan membiarkan orang yang menyebabkan semua ini lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan seseorang yang ia cintai terluka lagi. Namun ia tidak tahu bahwa kecelakaan itu hanyalah permulaan. Mutiara akan membuka mata, dan ketika itu terjadi, bukan hanya identitas pelaku yang terbongkar. Rahasia lama akan ikut muncul. Rahasia yang menjerat hidup Rianti, Mutiara, Kenzo, dan Sandra dalam kebohongan yang sama. Kebohongan yang selama ini mereka kira aman terkubur, tetapi ternyata hanya menunggu momen yang tepat untuk meledak. Dan malam itu, badai besar akhirnya mulai bergerak.